Bismillah, hari pertama kerja. Semoga lancar, konten bisa nanti dulu. Kebutuhan sekarang penting. Maaf ya, Klek. Maaf ya, Mik. Gue pilih kerja. Bu, aku berangkat kerja dulu ya. Bismillah. Iya nak, ibu doakan kerja kamu lancar. Dan banyak pelanggan yang pakai jasa kamu. Kamu hati-hati ya. Iya, Bu. Hah? Masa iya kangkung segini goceng? Yang bener aja, Pak. Jangan ambil untung banyak kalau jualan. Kasian sama pembeli. Aku beli tiap hari loh sama Bapak. Jangan mahal-mahal lah, kurangin. 1.000 aja ya, Seiket. Anak saya doyan banget ini sama sayur kangkung. Banget sih. Jangan 1.000 juga lah, Bu. Kalau mau murah nanam aja sendiri. Ya udah 2.000, tulis aja. Biasa saya ngutang dulu. Tuh kan saya sampai lupa jalan pulang. Ada apa sih ini? Pagi-pagi udah ribut aja sih ibu. Ya elah, udah pagi lagi aja. Buat apa coba gue bangun pagi? Kerjaan nggak ada, gaji nggak ada, hidup susah. Ngonten belum dapat duit. Andai ada peraturan baru dari pemerintah, tidur itu digaji, bisa tidur seharian. Boro-boro pasang wifi anak muda. Buat makan sehari-hari aja susah. Lagian kakek nggak pernah buka TikTok, buka YouTube, apalagi main FB Pro. Kakek Buat cucu tidak kakek punya aja. HP, maaf ya. Mik, gua heran deh sama ibu gua. Tiap pagi pasti ribut mulu sama tukang sayur. Pagi ini ributin harga kangkung. Bayangin, tiap hari gua harus denger omelan itu. Telinga gua sih kebal. Tapi hati gua capek. Pasang wifi, Pak. Gratis. Gratis? Masa iya gratis? Iya, gratis. Saya mau. Di bulan kedua baru bayar. Mending gak usah. Apalagi kuping gua. Tiap hari lu cerita tentang omelan ibu lu. Saran gua, mending lu keluar dari kartu keluarga dan bikin kakak sendiri. Saran lu masuk akal juga. Tapi, nanti gua masuk kartu keluarga siapa, Mik? Masukin ke kartu keluarga orang tua lu aja ya. Jadi nanti kita bersaudara, Mik. Iya kan? Gua kira kalau kerja itu gampang dapat duit. Ternyata sama aja, susah kayak bikin konten. Bedanya, yang ini lebih panas. Gua harus semangat. Pokoknya hari ini gua harus dapat pelanggan. Jangan pulang sebelum dapat pelanggan. Semangat! Gua harus semangat. Titik. Bismillah. Alhamdulillah, nenek adalah pelanggan pertama saya. Saya kasih spesial buat nenek. Untuk 1 bulan saya kasih gratis. Kalau boleh tahu, nenek pasang wifi untuk apa atau untuk siapa? Biar nenek bisa bikin konten lah. Zaman sekarang ibu-ibu apa-apa direkam. Semua aktivitas. Masak, nyuci, nyapu, bahkan ngomel-ngomel pun direkam. Nenek juga pengen ikutan anak muda. Nenek juga nggak mau kalah. Nenek masak, nyapu, nyiram bunga sama nenek direkam. Nenek juga main TikTok. Nenek juga main FB Pro. Lumayan kan? Yang penting nenek eksis dulu. Masalah duit belakangan. Wih, saya kira ibu-ibu doang yang ikut-ikutan pengen viral. Ternyata nenek-nenek juga ya. Zaman udah berubah. Berarti saya yang ketinggalan zaman. Untung aja ibu saya nggak ikut-ikutan, Ya udah. Nanti teman saya yang akan pasang wifi-nya ya, Nek. Iya, terima kasih. Sekarang nasib kita gimana? Otak konten kita malah milih kerja, apa kita bisa lanjut berdua? Padahal dikit lagi konten kita mau monetisasi, kesuksesan sudah di depan mata.
konten jangan sampai berhenti. Tanpa dia juga bisa. Gue yakin kalau ada niat pasti ada jalan. Masalahnya, gua nggak yakin sama niat kita, apalagi sama otak kita. Lu pasti anak baru ya? Siapa nama lu? Jalu bang, nama lu siapa? Nama gua Mas Gon alias Mas Gondrong. Panggil aja gua Mas Gon ya. Gua terkenalnya dengan nama itu, Mas Gon. Oke Mas Gon, salam kenal ya. Salam kenal juga ya, Jal. Yuk, kita cari pelanggan lagi. Susah juga ya. Iya, kerja beginian emang gak langsung dapet. Kadang sehari keliling, pulangnya cuma dapet capek sama panas. Tapi ya gitu. Yang penting kita udah jalan. Ditolak orang wajar, dianggurin orang juga biasa. Yang aneh itu kalau kita gak ngapa-ngapain, tapi berharap dapat hasil pelan-pelan aja. Rezeki mah gak pernah salah alamat. Ingat Jal, jangan kalah sama capek. Hari ini mungkin lu baru dapat 1, dan itu kecil, gak seberapa. Tapi jangan remehin 1 itu, karena 1 hari ini bisa jadi 10 besok. Usaha gak pernah bohong sama hasil. Yang sering bohong itu perasaan capek kita sendiri. Selama lu masih jalan, hasil itu cuma soal waktu. Jangan berhenti cuma karena hari ini berat. Kadang Tuhan cuma mau lihat seberapa kuat kita bertahan. Pelan-pelan aja Jal. Mik, kita mau kayak gini terus, nunggu Jalu ngasih ide. Lu ngerasa gak sih, kalau nggak hanya konten yang terhenti, tapi keseruan kita juga hilang? Gue juga ngerasa lah. Biasanya kita paling rame kalau ada Jalu. Sekarang, kita udah kayak orang yang akur. Buat debat aja susah. Iya, lu benar, Mik. Biasanya kita nggak pernah akur kalau kita udah kumpul. Gua kerasa banget kehilangan Jalu. Bukan hanya kehilangan konten, tapi kita juga nggak berhak melarang dia untuk kerja. Iya kan? Bro, gua kangen kalian. Tapi Udahlah, mungkin kita belum terbiasa aja. Mungkin nanti terbiasa. Yang kita harus pikirkan, gimana caranya channel harus tetap jalan. Iya. Gimana caranya? Kita nggak bisa bikin kata-kata bijak. Otak kita itu isinya cuman angin doang. Iya kan? Tadi siang kan gue udah bilang, kita bikin konten yang lain. Misalnya, kita bertahan hidup di hutan. Makan inilah, itulah. Yang ada di hutan aja kita manfaatin untuk bertahan hidup. Lu kalau ngajak mati jangan ajak gua. Kita ngonten Mik, bukan mau ngasih makan hewan buas. Mending lu beli saringan, lalu pasang di otak lu. Kok bisa ya otak lu ngasih ide ekstrim begitu? Tapi, Udah, gak usah tapi-tapian. Mending lu telpon si Jalu, tanyakan konten mau gimana ke depannya. oke, gue akan telepon dia sekarang. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Jal. Ini aku Laila. Masih ingat gak? Ya aku masih ingat. Tumben, ada apa ya malam-malam telepon? Besok kita bisa ketemu nggak? Baju yang aku bikin untuk kalian konten sudah selesai nih. Oh, jadi beneran serius ya mau ngasih kita baju? Terima kasih sebelumnya Lela. Tapi, aku besok kerja. Ya serius lah. Masa aku bohong? Aku kan dukung konten kalian. Oh, kamu udah kerja tah? Lalu konten kalian gimana? Pantesan aja. Belum ada video terbaru. Buset, sibuk terus. Jalunya lagi sibuk. Gimana? Coba lu telpon lagi. Konten istirahat dulu Laila. Mungkin kalau aku libur baru bikin konten lagi.
Oh gitu, ya udah kamu tidur. Jangan tidur terlalu malam. Nanti kesiangan loh. Iya, terima kasih. Ya udah dulu ya. Aku mau tidur. Kamu juga jangan begadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset sibuk. Dia masih sibuk. Gue yakin lagi bahas kerjaan sama teman barunya. Ya udahlah. Mik, gue yakin Jalu udah nggak kangen sama kita. Dan gue yakin dia juga nggak peduli sama channel yang kita bangun bareng-bareng ini. Terus, gimana nasib kita? Yang dulu katanya mau sukses bersama. Kenapa jadi begini sih? Lupakan aja. Kita cari kesibukan yang lain yang bisa menghasilkan uang. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Seperti Jalu. Leila! Kenapa dia datang di saat gua mau fokus kerja? Pikiran gua jadi terbelah kembali. Kerja atau ngonten? Ya Tuhan, sumpah gua jadi bimbang begini. Leila, kenapa sih lu harus datang kembali? Hah, pokoknya gua harus fokus kerja. Kalau ngonten soal belakangan. Potong yang rapi. Model satpam juga boleh. Gua harus cari kerja. Harus! Terus, gimana nasib kita? Yang dulu katanya mau sukses bersama. Kenapa jadi begini sih? Lupakan aja. Kita cari kesibukan yang lain yang bisa menghasilkan uang. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Seperti Jalu. Tidak. Gua belum siap kalau harus berhenti. Gua nggak bisa jauh dari kalian. Kenapa harus korbankan mimpi? Kenapa sih mimpi selalu harus kalah sama kenyataan? Semalam kamu tidur jam berapa? Kok semalam ibu masih dengar suara kamu? Jam 10. Ibu tahu, kamu pasti capek. Kemarin kamu dapat berapa pelanggan? 1, Bu. Oh, cuma 1. Ibu bukan nanya buat marah. Ibu cuma pengen tahu. Kamu kuat tidak? Kuat, Bu. Kalau capek, jangan dipendem sendiri. Ibu tahu hati kamu. Kalau kamu bukan di kerjaan itu. Aku tahu, Bu. Tapi kalau bukan aku yang kuat sekarang, siapa lagi? Kamu yakin? Apa kamu mau lanjut kerja? Iya, Bu. Bukan karena aku ninggalin mimpi. Tapi karena aku nggak mau mimpi itu bikin ibu sama bapak susah. Mimpi nggak salah, Jal. Cuma, jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Aku cuma pengen suatu hari nanti ibu bangga. Ibu udah bangga sama kamu dari dulu. Selesai juga. Ini bagus dan pas buat kerja. Mulai detik ini, stop mimpi sukses. Gua harus cari kerja, cari uang yang pasti dan nyata. Dan untuk bermimpi sukses bareng kalian, gua akan akhiri sekarang. Tidak. Gua harus temui Jalu. Gua yakin dia tidak akan meninggalkan channel yang sudah jalan ini. Kamu hati-hati ya, nak. Ibu cuma minta 1, apapun pilihan kamu. Jangan sampai hati kamu mati pelan-pelan. Iya, Ibu.
Kalau semua pergi, apa salahnya kalau gue yang tetap jaga mimpi ini? Capek ya, dari pagi nggak berhenti. Iya, tapi hari ini lumayan. Dapat 5 pelanggan. Lumayan. Oh ya, sebelumnya lu kerja di mana? Apa kerja begini juga? Kalau kerja, baru sekarang. Gua dulu ngonten bareng teman-teman. Berharap sukses jadi creator, tapi gua mikir lagi. Sampai kapan? Gua main-main terus kayak gitu. Hidup itu pilihan, Jel. Kalau lu udah milih satu jalan, jalanin itu serius. Lu pilih kerja kan, kemarin lu dapat 1 pelanggan, hari ini dapat 5. Itu bukan kebetulan, itu karena lu fokus. Sama juga kalau lu pilih ngonten, lalu lu serius, hasil bakal nyusul. Yang bahaya itu bukan salah pilih, tapi nggak berani serius sama pilihan sendiri. Aku kira mereka akan terus berkarya dengan konten positifnya. Makanya aku janjikan mereka baju baru. Tapi ternyata otak dari konten mereka memilih untuk kerja. Itu bagus sih. Cuma ini baju gimana ya? Aku kasih ke mereka? Atau mending gak usah? Aku bingung. Gila, gue udah kayak orang gila. Dari pagi gue di sini. Ini semua karena gue belum siap ninggalin mimpi. Tapi gak mungkin juga gue tidur di sini. Gue harus balik. Halo, Assalamualaikum Leila. Waalaikumsalam. Jal, kamu lagi apa? Aku ganggu kamu gak? Enggak kok, aku lagi santai kok. Baru pulang kerja. Ada apa ya? Aku cuma mau menanyakan soal janji aku yang mau ngasih kalian baju baru itu loh. Kamu mau ambil nggak? Ya, kalau kamu niat ngasih, aku terima Leila. Tapi, aku sekarang lagi fokus kerja dulu. Iya, aku ngerti. Tapi, maafin aku ya. Bukan maksud aku ganggu kerja kamu. Kalau dulu aku nggak janji, mungkin aku nggak akan ganggu kamu. Tidak usah minta maaf Leila. Aku tahu kamu orang baik. Tidak pernah ingkar sama janjinya. Kalau nanti aku udah siap, aku akan kabarin kamu ya. Terima kasih Leila. Semoga kebaikan kamu dibalas oleh Allah. Amin ya Allah. Ya udah ya. Aku tunggu kabar kamu. Jangan lama-lama ya. Aku nggak bisa nunggu lama. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Leila. Habis dari mana lu? Nyari jawaban tentang mimpi gue. Mau sampai kapan lu berhayal sukses di dunia konten? Sampai gue yakin mimpi itu bukan sekedar hayalan. Lu sadar nggak? Keyakinan nggak bisa dipakai buat bayar hidup. Dan asal lu tahu ya, kalau gue hidup tanpa mimpi, itu hanya buat gue jalan, tapi kosong. Mau sampai kapan lu kayak gini, Mik? Pakai otak lu. Lu lihat sendiri kan, Jalu udah milih jalan lain. Hidup itu butuh duit, Mik. Bukan hayalan, bukan mimpi kosong. Lu kira mimpi bisa bayar makan? Bisa bayar hidup. Sadar lu. Lu harus sadar, pakai otak lu. Lu tahu kenapa gua potong rambut? Karena gua mau berubah. Karena gua mau melangkah, Jalu berani ninggalin dunia itu. Dan gua ngikutin dia. Gua capek muter di tempat yang sama, Mik. Gua nggak mau tua sambil nyalahin mimpi. Lu pikir gue gak mikir sengklek? Setiap hari gue mikir. Sampai kepala gue capek sendiri. Gue dari pagi sampai sore di sawah. Itu bukan karena gue lari dari hidup. Itu karena gue lagi bertarung sama kenyataan. Lu kira gampang ninggalin mimpi yang udah jadi napas gue? Lu kira gue gak takut miskin? Takut lek? Gue juga takut. Tapi yang paling gue takutin, bangun suatu hari dan gue gak kenal diri gue sendiri. Lu pilih duit, gue ngerti. Jalu pilih kerja, gue ngerti. Tapi gue belum siap ninggalin mimpi. Bukan karena gue bodoh, tapi kalau mimpi ini gue kubur, gue ikut mati pelan-pelan. Gue gak minta ditemenin oleh lu maupun Jalu. Gue cuma minta satu, jangan pernah bilang kalau perjuangan gue cuma hayalan. Paham lu? Dulu kita menatap langit bersama-sama, punya mimpi yang sama, tapi sekarang kita berbeda.
Padahal mimpi kita sederhana, gak ribet, gak pakai hitung-hitungan. Tapi kata-kata lu tadi sore itu nusuknya dalam. Sampai gua kebawa mikir semalaman. Sumpah, lu udah berubah, Klek. Bukan sengklek yang gua kenal. Bukan cuma cara lu ngomong doang, tapi cara lu mandang hidup. Lu udah gak sepemikiran lagi sama gua. Wah, gua gak nyangka uang bisa sejauh itu merubah sikap lu. Dulu lu bilang kalau cukup itu dengan ketenangan. Tapi sekarang lu bilang kalau uang itu segalanya. Kenapa sih, Klek? Kenapa uang selalu jadi jawaban buat semua manusia? Sampai lupa rasanya jadi temen, sampai lupa perasaan orang lain. Yang pernah jalan bareng dari nol, mungkin gue yang salah, masih nganggep pertemanan itu lebih mahal dari angka, atau mungkin gue cuma belum siap nerima kenyataan. Mulai besok, gue akan berdiri sendiri. Gue akan bikin channel sendiri, tanpa kalian. Dan gue akan buktiin, kalau gue mampu ngapai mimpi, yang menurut kalian itu cuma hayalan. Gue akan buktiin kepada kalian semua. Kenapa sih semuanya jadi kayak gini? Ini semua gara-gara lu, Jalu. Lu yang bikin semuanya ribet. Lu yang bikin semuanya pakai hitung-hitungan. Dan lu yang merusak semua mimpi dan pertemanan. Dan lu, Mik, hati gua sakit. Sakit. Dengar omongan lu tadi sore. Lu ngomong seolah-olah gua udah jadi orang jahat. Gua cuma capek berharap sama mimpi yang gak ada hasil. Buat apa sih? Lu masih aja berharap, kenapa lu gak ikut aja apa yang dia lu lakuin? Uang ada, hidup beres, kita gak bakal berantem tadi sore. Kalau lu dengerin, gua ngomong gitu bukan karena gua benci sama lu, tapi karena gua takut kita stuck di tempat yang sama selamanya. Tapi sekarang, gua malah kehilangan lu, dan rasanya lebih sakit dari gagal dapet uang. Harusnya gua bahagia. Hari ini pelanggan lebih banyak dari kemarin. Uang masuk, semua jalan sesuai rencana. Tapi kenapa ya? Kok nggak ada rasa apa-apa? Lalu kenapa yang kepikiran gua malah kalian? Mik, sama lu juga, Klek. Padahal harusnya gua nggak mikirin itu. Ini kan yang gua mau. Ini kan yang gua kejar. Tapi kenapa dada gua kosong? Kayak ada yang ketinggalan. Kayak ada bagian hidup gua yang gua tinggalin di belakang. Ya Tuhan, kenapa gua malah ingat mereka? Ada apa sama gua? Ada apa sama mereka? Kenapa gua masih sedih begini, Tih? Gua kira cukup di bawah tidur semua bakal selesai, tapi kenapa rasanya malah makin dalam? Apa gua salah pilih jalan? Ya Allah, kalau memang gua salah, tolong tunjukkan ke gua. Jangan biarin gua ngerasa benar sendiri. Oke, gue harus fokus. Gue harus mulai dari nol lagi dengan usaha gue sendiri. Halo guys, gue Mikung. Di sini gue mau sedikit cerita. Oh ya, sebelum gue cerita, pantengin aja channel ini ya. Untuk channel yang dulu itu udah gak aktif lagi. Gue yakin semua orang punya mimpi, termasuk kalian. Gue cuma mau bilang satu hal, buat kalian yang punya mimpi, kejar aja. Walaupun capek, walaupun jalannya berat sekalipun, walaupun kadang ngerasa sendirian. Karena mimpi itu, seringnya gak nyerah karena gagal, tapi karena kita berhenti ngejar. Semoga kalian kuat ya. Dan semoga gue juga kuat. Pak, apa di sini ada lowongan? Saya siap kerja apa aja, yang penting bisa kerja. Misalnya kerja bersih-bersih atau angkat barang.
Maaf, tidak ada lowongan. Baiklah. Pak, saya serius mau kerja, saya siap jaga malam. Siap capek. Kalau soal tanggung jawab, saya biasa kerja sendiri, Pak. Tolong, kasih saya kesempatan, Pak. Gaji berapapun saya terima. Saya berharap diterima. Makasih. Mas, untuk posisi satpam, kami butuh yang sudah punya pengalaman atau minimal sertifikat pelatihan satpam. Soalnya ini menyangkut keamanan. Kami nggak bisa ambil risiko. Jadi, mohon maaf ya, Anda ikut pelatihan aja dulu. Susah juga ternyata nyari kerja. Dulu gua kira jadi dewasa tuh enak. Ternyata jadi dewasa itu isinya nolak, nunggu, terus pura-pura kuat. Dulu waktu kecil, kalau pengen jajan tinggal nangis, sakit sedikit ngadu lalu nangis. Sekarang malu gua kalau nangis, rasa sakit, kecewa, mau nggak mau gua telan sendiri. Gini amat ya. Ya Tuhan, tolong kasih gua jalan. Kemana lagi gua harus nyari kerja? 2 kali ditolak. Udah kayak orang gila nih gua, ngomong sendiri. Kenapa Mikung bikin channel Gua yakin baru? semua orang punya Terus mimpi. kenapa dia bilang Termasuk channel kalian. yang dulu udah nggak Gua aktif? cuma mau bilang Dan satu hal. Buat kok kalian yang tumben punya mimpi, banget nggak kejar sama aja. Sengklek? Walaupun capek, Ada apa ya? walaupun jalannya Pasti berat ada sekali, sesuatu. walaupun kadang Apa merasa cuma perasaan sendirian, aku aja? karena mimpi itu. Black! Lu habis dari mana? Mikung mana? Sialan, kenapa harus ketemu lu sih? Lah, lu kenapa? Kenapa kayak sewot sama gua, Klik? Syukur kalau lu sadar gue emang sewot sama lu. Lu puas sekarang kan? Udah hancurin mimpi kita dulu, yang katanya kita bakal sukses bareng. Tiba-tiba lu hilang, tanpa kabar. Dan gua sama Mikung malah tahu dari orang lain kalau lu kerja, lu ambil langkah sendiri. Sedangkan gua sama Mikung disuruh nunggu ide dari lu. Temen macam apa lu? Maaf, Klek. Gue gak niat tinggalin kalian. Gue sadar gue bikin kalian kecewa. Gue emang ambil langkah kerja sendiri. Tanpa ngasih kabar kalian. Tapi itu bukan buat ninggalin gue sama kalian. Gue cuma pengen semua bisa maju. Dan gue pikir itu jalan. Yang harus gue ambil sekarang. Gak usah sentuh gua. Gua bilang, gak usah sentuh gua. Gua gak butuh penjelasan lu. Jal, semuanya udah hancur. Temen hancur. Mimpi juga hancur. Jadi lupakan mimpi itu. Terima kasih. Lu dulu dah menjadi teman gue yang baik. Dan mulai hari ini, lu bukan teman gue lagi. Persahabatan kita bubar. Mikung udah milih jalan hidupnya sendiri. Begitu juga gue akan pilih jalan sendiri. Sama seperti lu. Semoga lu sukses dengan pilihan lu itu. Jaga diri lu baik-baik. Klek, tunggu. Sengklek. Dengerin gua dulu. Ya Allah, kenapa rasanya sakit sekali pas dia pergi? Ternyata, kehilangan teman lebih berat dari kehilangan mimpi. Pasti ada yang tidak beres. Aku harus cari tahu. Tapi, gimana caranya? Ayo Leila, berpikir. Cari tahu caranya sebelum semuanya terlambat. Aku harus mulai dari mana? Telepon siapa dulu? Ayo, berpikir Laila. Berpikir. Ya Allah, gua harus pilih jalan sekarang juga. Kalau gua kerja pasti bakal dapat duit, tapi gua nggak bahagia. Di sisi lain, bikin konten bareng mereka itu yang bikin gua bahagia. Meski belum dapat duit, apa gua berani untuk ambil risiko? Ya Allah. Assalamualaikum, Leila. Waalaikumsalam, Jal. Aku ingin bertemu kamu sekarang juga. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Aku harap kamu bisa. Setelah itu, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Baiklah, kamu atur aja mau ketemu di mana. Setelah dapat tempatnya, kamu tinggal Sherlock ke aku ya.
Nanti aku ke situ. Terima kasih. Kamu sudah mau datang. Jujur, aku bingung harus mulai dari mana. Sebelumnya aku minta maaf. Kalau selama ini aku merasa ikut campur terlalu jauh dalam hidup kamu. Leila, nggak ada yang perlu kamu minta maaf. Kamu sama sekali nggak ganggu. Justru, kehadiran kamu bikin aku ngerasa ditemani. Akhir-akhir ini aku capek sama hidup aku sendiri. Kerja, target, uang, semuanya jalan. Tapi, hati aku kosong. Aku ngerasa ada yang berubah dari kamu. Setiap aku tanya soal konten, kamu selalu bilang nanti. Sebenarnya, ada apa, Jal? Aku baru aja lihat Mikung ngonten sendiri. Dia bilang, kalau akun yang dulu sudah tidak aktif, dan dia nggak bareng Sengklek. Kan aneh. Apa? Mikung ngonten sendiri? Dan dia bilang akun lama nggak aktif? Iya, serius. Aku beneran nggak tahu soal itu, Le. Tadi sebelum kamu telepon, aku sempat ketemu Sengklek, lalu kami ribut. Dia marah, ngerasa ditinggalin. Dan katanya semuanya udah keburu rusak. Sekarang kamu bilang Mikung jalan sendiri, tanpa aku sadar. Ternyata keputusanku ini bikin semuanya kacau. Aku kira aku cuma ngorbanin mimpi. Tapi nyatanya, aku malah harus kehilangan mereka. Kalau kamu terus diam, persahabatan dan mimpi kalian akan hilang. Tapi belum terlambat, Jal. Biar aku yang beresin semuanya. Terima kasih, Leila. Entah dengan cara apa aku harus berterima kasih ke kamu. Aku nggak ngerti, kenapa kamu bisa sebegitu pedulinya sama aku. Sama teman-teman, bahkan sama mimpi kita. Padahal, kamu itu orang baru yang kami kenal. Waktu aku lihat konten kalian, aku tersentuh. Terus aku ketemu kalian. Dan aku sadar, persahabatan kalian itu luar biasa. Aku ngelakuin semua ini bukan tanpa alasan. Aku nggak mau konten kalian berhenti. Dan lebih dari itu, aku nggak mau persahabatan kalian hancur. Terima kasih. Terima kasih banyak, Leila. Oke, sekarang kita udah kumpul. Ingat, semua orang pasti punya masalah. Tapi yang bikin masalah nggak selesai, bukan karena masalahnya, melainkan karena kita memilih diam. Hari ini kita selesaikan dengan hati dan pikiran yang tenang, tanpa emosi. Jalu, aku kasih kamu kesempatan buat bicara. Terima kasih, Leila, Klek, Mik. Gua minta maaf. Ya, ternyata gua salah pilih jalan meski gua kerja. Jujur aja, hati dan pikiran gua tetap ke kalian. Gua kira gua bisa jalan sendiri. Tapi ternyata, gua malah ninggalin kalian. Gua gak minta langsung dimengerti. Gua cuma pengen jujur. Kalau mimpi itu masih ada, gua pengen jalanin bareng lagi. Kalian dengar sendiri. Jalu masih ingat kalian. Dia gak pernah berniat ninggalin kalian. Apalagi ninggalin mimpi. Dia udah sadar kalau dia salah pilih jalan. Sekarang, aku kasih kesempatan buat kamu. Sengklek, silakan bicara. Gue marah, Jal. Dan gue gak mau bohong soal itu. Gue marah karena gue ngerasa mimpi kita gak sepenting itu buat lu. Karena lu pergi tanpa bilang apa-apa. Tapi hari ini gue denger sendiri. Dan gue sadar kita semua salah. Lu salah karena pergi, gue salah karena kebanyakan marah. Kalau mimpi itu masih mau diperjuangin, gue mau nyoba percaya lagi. Bukan karena gue lupa, tapi karena persahabatan ini terlalu mahal buat dibuang. Gue juga minta maaf buat kalian. Jal, Klek, gue terlalu larut sama kecewa sampai lupa kalau kita pernah mimpi bareng. Dan bukan kerja lu yang bikin gue marah, tapi rasa ditinggal tanpa penjelasan. Sekarang gue ngerti. Kalau lu beneran mau balik jalan bareng, gue mau nyoba percaya lagi. Aku senang kalian akhirnya bicara, bukan untuk mencari siapa yang paling benar, tapi untuk saling ngerti. Kadang yang menghancurkan persahabatan itu bukan pengkhianatan besar, tapi diam yang terlalu lama. Kalian semua punya mimpi, dan mimpi itu tumbuh dari kebersamaan. Bukan berarti setelah ini semuanya langsung baik-baik saja. Percaya itu nggak bisa dipaksa. Dan luka nggak selalu sembuh seketika. Tapi hari ini
kalian sudah memilih satu hal yang penting. Kalian memilih untuk duduk, memilih untuk mendengar, dan memilih untuk gak saling pergi lagi. Jaga itu. Bukan cuma mimpi kalian, tapi juga persahabatan yang bikin mimpi itu berarti.